Pemirsa, di tengah tantangan menghadapi pandemi, kepekaan hati dan solidaritas masyarakat muncul. Rasa senasib sepenanggungan memunculkan kepedulian sosial dan gotong royong yang kuat. Ini yang dilakukan oleh warga dan pemerintah desa Kradegan di Kecamatan Bayan, Purworejo yang mengimplementasikan program Jogo Tonggo yang digagas pemerintah Provinsi Jawa Tengah, masyarakat dan juga pemerintah desa Kradegan. Bahu-membahu mereka saling menolong. Pagi hari, kesibukan nampak di posko dapur umum Desa Kradegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Dengan cekatan, ibu-ibu yang bertugas memasak sayur dan lauk untuk segera didistribusikan kepada warga yang membutuhkan. Mengatasi pandemi COVID-19 yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat hingga di pedesaan, Pemdes Kradegan membuat program memenuhi kebutuhan pangan warganya dengan nama program Telu Nulung Siji atau ENI. Program ENI ini konsepnya adalah 3 keluarga mampu membantu dan menopang 1 keluarga miskin di sekitarnya. Agar tepat sasaran, semua warga desa didata dan dipetakan menjadi 3 kelompok, yaitu merah, kuning, dan hijau. Merah adalah kelompok keluarga yang sangat membutuhkan bantuan. Kuning adalah kelompok keluarga yang masih mampu memenuhi kebutuhan pangan, akan tetapi belum bisa hidup secara layak. Adapun hijau adalah kelompok keluarga yang mampu, hidup layak, dan berpotensi membantu warga lain. Dari pendataan ada 50-an kakak dengan 167 jiwa yang terus dibantu memenuhi kebutuhan makan. Sangat-sangat terima kasih atas bantuannya dari pihak kepala desa. Ini mungkin bagi orang-orang yang berhak menerima atau dinyalakan fakir miskin. Awalnya di bulan puasa, sampai sekarang cukup terbantu Pak? Nun? Cukup terbantu ya? Iya. Kalau sebelum ini Bapak belanja atau gimana Pak masak? Belanja. Pandemi COVID-19 yang mengganggu sektor ekonomi dan mengurangi pendapatan warga desa membuat Pemdes menggagas program Pasar Bergerak. Pasar Bergerak merupakan penerapan Jogo Pasar. Tak hanya agar kebutuhan pangan tetap tersedia, Pasar Bergerak juga memberikan subsidi bagi warga yang kurang mampu. Setiap harinya, sekitar 150 paket sembako dibagikan dengan subsidi mencapai 3 juta rupiah. Pendanaan bantuan sembako ini dihimpun dari warga desa yang ekonominya masuk strata kelas atas dan para perantau yang sukses bekerja di luar kota. Warga yang menurut pihak desa masih mampu membeli sembako mendapat potongan harga. Sementara bagi golongan ekonomi lemah seperti warga miskin, jompo, yatim, pengangguran, penderita penyakit kronis dan guru ngaji mendapat sembako secara gratis. Adapun paket sembako yang didistribusikan meliputi beras 5 kg, telur, daging ayam dan gula pasir masing-masing 1 kg, minyak 1 liter dan mie instan 5 bungkus. Paket sembako ini dapat dibeli oleh warga seharga Rp101.000, selisih sekitar Rp30.000 dengan harga di pasaran. Upaya menjaga ketahanan pangan lain yang diterapkan di Desa Kradegan yakni pemberian bibit sayuran dan bibit jagung. Warga diminta menanam sayur dan jagung di halaman dan kebun mereka sebagai sumber cadangan bahan makanan yang sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan. Agar warga yang mata pencariannya terganggu tetap memiliki pemasukan, warga diberi pekerjaan menggarap proyek desa dengan upah setiap harinya antara Rp50.000 hingga Rp75.000. Dana ini berasal dari dana desa yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Langkah lain yakni memberi bantuan jaring pengaman sosial, bantuan langsung cair atau BCL kepada warga dengan besaran Rp300.000 per bulan. Kita juga melakukan beberapa program terkait dengan ketahanan pangan, misalkan pembagian bibit dan benih tanaman keluarga, edukasi tentang hidroponik, dan kita juga melakukan program irigasi gratis. Kemudian membantu warga supaya bangkit ekonominya, kita bantu dengan konsep toko online, kita bantu dengan konsep ojek online, dan untuk pelayanan kita juga menerapkan pelayanan online. Agar kegiatan pemerintah desa tetap bisa berjalan dan menerapkan program Joko Kantor, Pemdes Kradegan bertransformasi ke ranah digital dengan membuat inovasi. Pelayanan secara online dengan nama aplikasi Sipolgan atau Sistem Pelayanan Online Desa Kradegan. Aplikasi ini didesain dengan konsep One Touch Service.
Dengan satu aplikasi, warga dapat mengakses beragam fitur yang tersedia, mulai dari pelayanan surat penyurat, membuka portal berita desa, pengaduan, berkomunikasi dengan perangkat, dan keperluan lainnya. Warga yang ingin mengurus aneka surat penyurat hanya perlu login menggunakan NIK dan nomor KTP. Data yang dikirim akan masuk ke sistem yang dikelola oleh desa dan akan ditindaklanjuti oleh admin. Setelah selesai diproses, warga akan mendapatkan notifikasi surat yang diperlukan sudah siap dan bisa segera diambil ke kantor desa atau diantar ke alamat warga yang bersangkutan. Selain itu, pelaku usaha mikro kecil menengah juga mendapat ruang agar bisa berjualan di tengah pandemi tanpa harus membuka lapak di pasar dan meminimalisasi kontak dengan banyak orang. Pemdes memfasilitasi UMKM melalui aplikasi Toko Desaku. Warga yang hendak memesan produk hanya perlu membuka aplikasi Toko Desaku yang sudah tersedia di penyedia aplikasi Android. Notifikasi pesanan akan masuk kepada penjual. Produk yang diinginkan pun akan segera dikirim oleh penjual. Bermanfaat sekali ya Mas, apalagi buat saya yang emang jualannya di online, jadi ini memang menguntungkan sekali. Terus apalagi jangkauannya juga sudah luas karena memang dibagikan di media sosial juga. Mengambil ceruk kecil dari perusahaan ojek online besar yang kadang tak bisa diakses warga desa di pinggiran kota, Pemdes Keradegan juga membuat aplikasi ojek online bernama Ngojol. Tak hanya mengantarkan penumpang, layanan ini juga bisa diakses untuk mengantar barang, berbelanja, dan layanan pijat. Dengan berbagai inovasi yang dibuat, Pemdes Keradegan membuktikan desa juga mampu bertahan, berkembang, dan menelurkan berbagai strategi untuk menghadapi pandemi COVID-19. Dari Purworejo, Putut Karangjati, Metro TV.